dengan ada tangisan itu akhirnya minta diambilkan air 1 ember, terus tanah itu dikasih air, itu dicangkul. Setelah dicangkul itu baru menemukan ini. Akhirnya diminta, ya wis tak openi, ojo nangis ya. Itu kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi belusukan kita ini berada di wilayah Desa Ngetos, di Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia Raya Merdeka. Nah, dan kali ini kita berkunjung ke salah satu rumah penuh benda purbakala. Nah, seperti ini saudara-saudara. Nah, jadi di sini banyak benda-benda purbakala peninggalan zaman kuno. Nah, oke, kita akan masuk ke sana. Nah, kita akan menemui Bapak Aris, salah satu pemilik benda-benda purbakala. Pak. Iya, Waras. Pak Aris, ini kan rumahnya itu banyak sekali benda-benda pusaka berharga dari masa kerajaan. Ya, Ini semua ditemukan di wilayah ini. ya, yang jelas banyak ya. Ada yang dari luar desa, ada yang dari di dalam desa sini. Kalau dari luar itu banyak teman-teman fosil. Tapi kalau yang di dalam itu banyak peninggalan era kerajaan Majapahit sama kolonial. Jadi semua ini ditemukan secara mandiri oleh Pak Aris atau dari warga sekitar. Mandiri, mandiri. Ada juga yang peninggalan nenek moyang. Kalau nenek moyang rata-rata itu pusaka sama buku kitab manuskrip dari nenek moyang. Bisa dijelaskan satu persatu Pak Aris, itu namanya apa saja Pak itu Pak? Kalau ini kan banyak yang dari atas ini juga fosil-fosil hewan, yang hewan darat ya. Kalau Ya. ini fosil hewan laut. Jadi kerang-kerang lima, ada kerang yang kecil moluska seperti ini. Kalau yang bawah ini, yang paling besar-besar ini dari fosil gajah stegodon. Gajah stegodon. Yang bawah ini ada beberapa hewan juga sama, hewan daratan juga, tapi yang agak kecil-kecil. Nah, tapi yang ini itu fosil kayu ya. Ini banyak sekali fosil-fosil kayu. Fosil kayu ya. Kalau kelihatan memang kayak kayu secara tapi ini sebenarnya membatu, sudah Ya. membatu. Diperkirakan sudah berusia berapa tahun itu Pak Aris? Kalau ini ya, kalau yang fosil hewan gajah, hewan banteng, kerbau itu kurang lebih dengan temuannya, dengan lapisan tanah itu 800.000 sebelum Masehi. Tapi kalau yang laut ini lebih 1 juta tahun yang lalu. Tapi ini laut. Ini ditemukan di mana, Pak? Ini di Nganjuk bagian utara. Utara itu daerah Lengkong sana ya? Lengkong, Jatikarya, Luyu. Tapi ini mayoritas dari mana? Tritik. Tritik sana. Tapi di sana kan dulu itu belum ada museum. Belum ada museum. Ketika kita penelitian kajian di sana, yang bagus-bagus itu saya taruh di museum Nganjuk sana. Yang kecil-kecil ini kita bawa pulang. Sebabnya di museum sana nggak cukup untuk menaruh, dulu itu nggak ada tempat yang kita simpan. Soalnya ada beberapa koleksi yang saya miliki itu juga cukup banyak di museum sana. Ada juga yang menjadi koleksi museum Tritik sana. Jadi rata-rata punya saya yang di Tritik sana, temuan saya. Nah, gini Bapak, sebelumnya ini mungkin pemirsa ada yang belum tahu ya. Mungkin sebagian juga ada yang tahu. Bapak ini kan penelusuran kemana-mana hingga menemukan berbagai macam batuan-batuan kuno. Sebetulnya Bapak ini apa sih? Sebenarnya kan dulu kan hobi ya. Hobi, pertama hobi senang. Mulai kecil, mulai muda itu sering jalan-jalan di tempat-tempat sakral, tempat
angker bersejarah, peninggalan-peninggalan kuno. Itu awalnya. Terus setelah itu kita kerja di pemerintah, akhirnya bekerja di pemerintahan. Nah, pemerintahan ini akhirnya kita sesuai dengan bidang di kesejarahan, di kebudayaan. Nah, disitulah dulu itu mungkin kurang dikenal masyarakat kayak fosil-fosil ini. Akhirnya kami masuk ke ranah itu. Akhirnya kita mendapatkan hasil segitu banyak dan alhamdulillah bisa koleksi-koleksi museum dengan itu cukup banyak temuan yang kami kerjasama dengan teman yang lain yang namanya itu Pak almarhum Pak Susilo itu sampai bisa dengan saya punya tim juga bisa membantu di Tritik membuat membuat museum di sana ya sampai sekarang itu salah satunya terbukti dulu nggak ada seperti itu nggak ada yang mengenal ini nggak ada orang sana juga nggak mengenal apa itu fosil itu nggak tahu dulu itu Mas Triti itu yang sempat ditemukan batu gajah. fosil gajah. Nah itu mulai dari nol saya tahu paham temuannya bagaimana prosesnya saya tahu semua. Jadi kita nggak bakalan untuk membohongi nggak berani apa adanya. Jadi bersama dengan Sangiran, Museum Sangiran, juga biologi Bandung itu kemarin itu salah satunya. Nah, Yang sebelah sini. ini itu juga hampir sama. Ini yang atas ini kayak temuan-temuan tadi. Karena orang suku Kalang. Pusakanya, Pak. Ya, suku Kalang ini satu kota ini suku Kalang. Nah, ini Pak bisa lihat Pak, saya penasaran ini. Berat ya Pak? Pak, terus ini namanya apa, Pak? sedikit nih. Apa? Nah, namanya itu apa? Senjata apa? Senjata Ya. apa gitu loh. Dilihat ini fungsinya biasanya dilihat dari bentuk dan fungsinya biasanya untuk di area persawahan ini. Fungsinya kalau ini. Di Batani gitu. Ya, kalau ini biasanya untuk dia terkait dengan memang di prasasti zaman Hindu Buddha itu ahlinya kan terkait dengan kayu. Ngukir pakai ini. Ya, biasanya untuk membelah atau Nata. motong atau anu lah. Hmm. Memang ahli dalam pertukangan kayu kalau orang suku Kalang seperti itu. Bisa dibuat untuk arca-arca gitu, Pak. eh Bukan sih kalau Bukan, orang ya? suku Kalang itu ahlinya bukan di arca, tapi terkait dengan perkayuan, Oh. sekaligus pembuatan percandian atau buat kerajaan itu ahli dalam bidang itu kalau orang suku Kalang. Arsitektur istilahnya. Ya, arsitek Arsitek. kerajaan, arsitek candi, tapi bukan arsiteknya, tapi pekerja kasarnya. Kalau arsiteknya biasanya terkait dengan desainnya sudah beda lagi. Berarti kuli. Nah, terkenalnya kalau di prasasti itu biasanya ada lagi namanya, ada lagi. Nah, kalau ini gigi hewan, ini fosil semua ini, fosil semua. Seperti gigi babi ya, Pak. Beda. Beda. Kalau babi itu hampir sama dengan giginya manusia, Oh. hampir sama. Nah, kayak yang kemarin kita temui itu akhirnya saya minta, udah diambil aja untuk koleksi di Museum Tritik, akhirnya dibawa ke sana. Ada rahangnya juga, masih ada rahangnya. Jadi kemarin tim dari Biologi Bandung sini itu saya suruh ambil itu, tapi saya nggak ada, tapi sudah sabel untuk ke rumah saja ambil untuk koleksi di sana. Jadi banyak yang dari saya koleksi di sana itu. Nah, kalau ini miliknya alat-alat orang manusia purba. Buat apa Pak Aris? Nah, ini kan bola batu Iya. untuk melempar, untuk untuk membunuh hewan, jadi untuk berburu. Seperti ini Ya, ditata. Iya, gitu ditata, Hingga menjadi bentuknya Ya, bulat seperti ini, ya seperti ini kondisinya. Gawe gemplang lah kasar. Ya, Iya. untuk melempar. Ini kalau ini seperti ini, sama juga ya Pak. ya, Hanya berbeda bentuk ukuran. kayak seperti ini banyak sekali. Pak Aris, itu zaman dulu buatnya dipahat apa memang sejak dulu asli Nah, seperti kalau itu? sudah seperti ini biasanya menggunakan sama-sama batunya ya untuk membentuk itu sama-sama batunya. Nah, saya kemarin juga menemukan kapak genggam atau berimbas atau kapak lonjong itu yang terbuat ada yang dari batu, ada yang terbuat dari kayak dari tulang fosil juga. Nah, jadi itu yang kemarin kita taruh di museum pada masa lalu. Nah, ini fosil kayu.
Fosil Ini kayu. fosil kerang. Hmm. Bawah ini fosil kerang. Ini fosil kerang paling berat ini, paling berat sekali ini. Berarti zaman dulu di lautan Pak Aris. Ya memang dulu itu memang Nganjuk itu sampai ke ujung timur sampai Surabaya sana sampai barat ini kan laut. Bekas laut. Terangkat dengan adanya gerakan tanah dari bawah naik ke atas, akhirnya menjadi perbukitan jadi gunung. Nah, dari bukit-bukit dari gunung itu, akhirnya semua yang ada di dalam bawah laut itu terangkat di atas. Akhirnya di sana itu rata-rata batunya itu karang laut semuanya. Atau contoh kalau kita jalan-jalan di gunung sana, mulai Mojokerto, Jombang, Nganjuk, sampai Madiun, sampai ke barat, sampai Jawa Barat sana, batu karang, fosil kerang-kerang banyak. Di pegunungan Kendeng Hutan itu. Kendeng di sana, hutan Kendeng. Pokoknya di sana ada 5 sampai 6 gunung dulu itu, meletus semuanya, tinggal satu di Pandan itu. Jadi ada petanya di situ. Kita dapatkan peta, oh ternyata kita punya di lapangan bener ada gunung yang sudah meletus pada purba masa lalu. Pak Aris, di sini seperti ada artefak ini Pak Aris. Ini apa ini Pak Aris? Seperti kok peninggalan kerajaan ini Pak Aris. Yang Ini juga, jadi gini Mas. Ini kan kita banyak sekali teman-teman dari hutan itu hutan utara sana, daerah Kendeng. Banyak di tengah hutan sana itu banyak peninggalan-peninggalan seperti kota lama, kota mati. Jadi banyak peninggalan kampung-kampung kuno, tempat-tempat peribadatan. Kita sempat menemukan ada candi dua candi di sana, tapi sudah runtuh, sudah hancur. Terus ada gua purba yang banyak hewannya juga, tapi nggak terlalu dalam di sana. Terus makam-makam kalang. Nah, banyak sekali teman-teman seperti ini. Kita lihat seperti ini. Oh, ini masanya Cina abad keberapa, dinasti apa lah. Kita teliti satu-satu. Jadi nggak asal kita untuk kita bawa pulang nggak, tapi kita teliti. Iya. Mulai kapan ada manusia hidup di situ, peradabannya bagaimana, proses kehidupannya di sana bagaimana. Jadi ini yang kelihatannya sepele, tapi ini sangat bisa berharga. berharga untuk bercerita. Bersejarahnya kita tahu, oh di sana ada kampung pada masa itu, ekonominya bagaimana, prosesnya kehidupan bagaimana, agamanya bagaimana, kepercayaannya bagaimana. Itu dilihat dari artefak-artefak kita temukan. Kira-kira berapa usianya itu Pak Aris? Kira-kira batu itu sudah berusia berapa Kalau tahun? ini kan dilihat dari glasir dari artefak ini ya, artefak ini glasir itu kan ada yang glasiran era Majapahit yang warna merah, terakota itu ada lapisannya merah, ada yang tidak ada lapisannya, ada kasar. Nah, itu biasanya mempengaruhi masa bisa juga. Ada yang era Majapahit, ada era Kedirian, era Mataram kuno. Nah, itu kita sesuaikan dengan ada tinggalan uang kepeng, ada yang gerabahnya, ada ambil dari keramiknya. Nah, itu bisa. Soalnya sana itu tradisinya itu cukup unik. Masih seperti orang suku Kalang pada umumnya. Ada yang terkait dengan kayak manusia purba pada masa lalu. Ada tradisi budaya seperti itu. Ada benang merahnya seperti itu. Jadi ya kita bisa membuktikan satu persatu. Satu punden, ada makam kuno, madhabnya kemana, konsepnya bagaimana. Itu bisa dilihat dari tinggalannya. Nah, yang bawah ini ya kita. Oh iya, batu umpak. Di depan ini banyak loh. Ya, Oh iya. ini kan jelas ini pojok candi kan. Tempat ini candi semua. Nah, ini kita temukan ini posisinya nggak di dalam candi mitos, tapi di luarnya masyarakat. Nah, kalau tentang ini terkait dengan ada di Prasasti Jaya Stamba era Mataram kuno Pusindo, disebutkan di sini itu ada Resi Mahaguru. Nah, di sini Desa Tajum. Kalau kita lihat dari negara Ketengah Pararaton ini diperkirakan desa ini Desa Tajum atau Tajum. Ini banyak candi-candinya. Nah, ini batu batanya juga ada. Ini dorpel pintu masuk candi ini kelihatan sama ini. Nah, ini desanya ini kan jadi satu gitu, menyatu. Nah, ini batu candi, ini umpak pendopo. Ketika era Majapahit dulu masih di sini tuh masih ada pendopo, sekarang menjadi masjid. Itu dulu pendopo agung era Majapahit. Ini pas di makam ada
menggali tanah untuk makam, saya bawa pulang daripada dibuang atau dimasukkan lagi. Jadi sejarahnya biar kita dapat. Berarti ini dulu di luar Candi Ngetos semua Pak Aris waktu Ya, ditemukan. Saya agak berani nggak. Ini tujuan saya itu untuk penyelamatan. Ada juga yang dimasukkan ke tanah untuk pondasi lah. Daripada untuk pondasi dalam dirusak, dipecah-pecah ya. Kita bawa pulang, kita minta izin untuk kita simpan. Kita di sini untuk kita lestarikan. Ya, seperti ini alat-alat rumah tangganya juga ada. Lumpangnya, Ada lumpang, bisa. lumpak, pipisan, bermacam-macam. Ada batu yang bentuknya cukup unik. Kalau ini eranya kolonial ini. Gilingan. 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 Nah, ini yang era Majapahit, Pak. Oh ini. Ya, ini era Seperti Majapahit. pipisan tapi besar. Ini Apa yang namanya? apa? Lumpang. Oh lumpang. Lumpang persegi. Ini konsepnya gimana? Nah, ini kan ini ya. Iya. Ini khususnya ini kan ini di atas, ini di bawah. Nah, di sini tuh ada ini kebalik ya. Harusnya bawah, atasnya sini. Nah, ini kan ada lubang. Lubangnya sini ada Yang lubang. lingkar di sampingnya itu. Ada lubang itu nanti untuk kayu untuk memutar. Putar. Ya, mutar. Nah, khususnya ini bawah ini yang di atas, ini di atas sini. Ini lubang dan lubang untuk masukkan bahannya di sini. Setelah masuk otomatis kan masuk di sininya. Dia akan diputar dengan gigi-gigi ini. Dia akan keluar dari sini-sini ini. Menjadi beras. Ya. Istilahnya itu seperti kalau era modern sekarang itu blender itu Pak. Ya kayak blender lah. Blender tradisional. Zaman dahulu. Blender zaman Majapahitan apa blender masa Mataram Islaman. Ada lagi Pak mungkin koleksinya. Ada sih patung ini pernah dilihat dari dulu itu kan BPJB ya di BPJB atau apa dulu itu kita punya patung kayak kecil segini itu lebih tua daripada Majapahit, lebih tua. Nanti saya kasih tahu itu cukup berharga, nilainya sejarahnya terkait dengan apakah penokohan atau terkait dengan aliran keagamaan. Sebabnya ada yang menyampaikan aliran keagamaan mas ini seolah-olah kayak orang ibu pun bawa anak apa itu, ada yang bisa menceritakan dulu ya salah satu arkeolog dari luar negeri kan saya sering di sini datangnya arkeolog luar negeri seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini zaman dulu katanya itu ditemukan di luarnya Candi Ngetos. Jadi ini di depan rumahnya Pak Aris untuk dilindungi ya. Seperti ini. Ini koleksinya banyak sekali saudara. Ini bekas-bekas candi. Memang lokasi ini kan tidak jauh dengan candi atau Candi Ngetos itu saudara-saudara. Jadi nih dikumpulkan di sini saudara, ini banyak sekali. Oh ini bulat-bulat ini. Bunter-bunter ini usia ratusan tahun. Ya ini bagus. Ini mulutnya, ini matanya senyum, ini hidungnya. Seperti memegang sesuatu Pak. Ya kayak anak tapi seolah nggak anak tapi kok ada ininya, ada yang sebutannya itu Dewa Ariti. bukan bukan arca dewa, ada yang butuh dewa juga, ada yang penokohan ya kita nggak tahu. Tapi belum diperkirakan ini siapa. Tapi belum bisa. Tapi ya dari pihak Belanda kemarin ya seperti aliran agama Hindu apa gitu loh, alirannya apa gitu. Menciptakan seperti apa. Ini dulu tahun awal saya masih SMP. SMP itu datang di SMP itu 93. 94 itu datangi ya mau dibawa, oh jangan. Ini nemukan aja misterius penemuan. Jadi mbah kakek saya itu masih hidup, duduk di dalam rumah mendengarkan anak kecil menangis. Ini dicari ke belakang kan, di belakang itu ada pohon bambu dulu. Nah, dengan ada tangisan itu akhirnya minta diambilkan air 1 ember, terus tanah itu dikasih air, itu dicangkul. Setelah dicangkul itu baru menemukan ini. Akhirnya diminta, ya wis tak openi ojo nangis ya. Itu kata-katanya. Sebelum ditemukan nangis dulu. Ya nangis dulu.
kok naik siapa di sana seperti itu. Dan itu saksinya banyak, masih hidup saksinya mata. Jadi rumah ini rumah Bapak. Mbah itu Mbah. rumah saya kan ini yang kedua, tapi temboknya masih dulu itu hadapnya ke utara. Dulu pendopo, bentuk pendopo itu panjang sampai sana ke belakang, sampai ke utara sana sampai ke jalan sana. Berarti pondasinya kan masih yang lama, Ya, fondasi lama. Oh. Yang belakang ada. yang belakang. Ya, masih ini masih ada, cuman dipindah sini pintunya sekarang. Ini dulu rumah ini juga bersejarah. Banyak kayak sepuh dulu itu banyak yang ngaji di sini dulu. Kayak Bro Pakso, Mbah Mansur Mojosari, Mbah Kakim. Nah, itu banyak kayak sepuh dulu belajar pengajinya di sini. Ini Pak Aris selama merawat benda-benda kuno ini apa pernah ada tanda-tanda yang aneh gitu? banyak. Jadi keanehannya cukup banyak ya. Jadi seandainya kalau anak nakal main banyak sini. Siang bolong ini tahu-tahu pintu itu nutup sendiri, buka sendiri tanpa disadari, ada suara-suara tertentu. Ya rumah ini cukup apa ya, kayak horor ya enggak horor, tapi kalau udah biasa ya enggak masalah gitu loh. Misterius. Berarti Jadi ditempati, Pak. berarti tempat ini, Pak. Ya saya yang ngurusin sekarang kayak tempat tapi yang ngurusan. Banyak benda-benda itu banyak dalam sini. Bapak Mbah dulu itu kan memang terkenal tokoh kan. Banyak santrinya apa kalau Suro ini rumah sini penuh. Benda peninggalan Mbah Bapak. Iya masih banyak. Terus tamu-tamu murid-murid yang kalau bulan Suro tuh sini penuh, nggak ada pernah berhentinya orang tamu di sini. Sebabnya banyak santri-santrinya banyak. Cukup. Baik Pak Aris, mungkin seperti itu. Terima kasih sudah dipersilakan mampir ke rumah, diperlihatkan benda-benda yang cukup unik peninggalan leluhur ini ya Pak. Ya, sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Nah, saya perlihatkan satu persatu lah ini loh bentuknya. Jadi ini gundul-gundul ya ini ya. Yaitu pelontos-pelontos. Soalnya kan bulat-bulat ini. Ini fosil-fosil semua ini. Oh iya, ternyata pondasinya masih pondasi lama. Batanya itu juga besar-besar ini rumah ini, saudara-saudara. Ini pelontos-pelontos. Oke. Loh, ini kerang-kerang semua. Ini balung raksasa, Rek. Loh, balung gede-gede. Fosil-fosil semua ini. Jadi ini di depan rumahnya Pak Aris. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan lagi ya. Akan mereview tempat berikutnya, saudara-saudara.